Hai sahabat sang novelis, kembali lagi bersama saya Fon. Saya Iki. Saya Liona. Dan saya Sofia Lee. Kami semua akan melanjutkan cerita FPS, Franz Pacar Setan, karya DJ Ginting. Di stage sebelumnya, Franz dan kawan-kawan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan game Fight for Glory, walau sistem sedang error. Walau mereka merasa ada yang janggal saat memasuki game, mereka tetap saja melanjutkan quest yang sebelumnya tertunda. Di tengah pertempuran, Franz dan kawan-kawan merasa sangat kewalahan dalam menghadapi musuh. Saat tidak ada cara lain, terpaksa Franz memanggil Hazel untuk membantunya melawan musuh. Hazel sayang, datanglah. Sahabat sang novelis juga bisa menyaksikan FPS di playlist channel ini yang sudah disusun dari episode pertama ya. Stage 5, Virus Game. Mereka berusaha melepas dengan paksa VR mereka. Mereka berpikir biasanya bisa melepas walau tanpa harus keluar dari game saat ada keperluan seperti minum, balas pesan, atau akan ke toilet. Kok nggak bisa dilepas? Biasanya bisa, keluh Roy. Pala gue juga sakit, tambah Naila. Tak lama, muncul kembali pesan di hadapan mereka. Silahkan isi nomor ponsel untuk dapat menggunakan fitur ini. Dengan terpaksa, mereka mengisi nomor ponsel mereka. Setelah mengisi nomor ponsel, mereka keluar dari permainan. Gila nih game, masa sekarang mau keluar aja kudu ngisi nomor HP? Franz mengeluh pada temannya mengenai hal tersebut. Ketika hendak meletakkan VR, mereka terkejut melihat ada benda berupa sarung tangan dan kacamata di dekat VR mereka. Lah, ini kan yang tadi di game. Kenapa malah di sini? Mereka bertanya kompak. Belum sempat menjawab, masuk pesan ke ponsel mereka. Selamat kepada pemain yang beruntung. Kumpulkan item berupa sarung tangan dan kacamata. Bila sudah terkumpul, dapat digunakan sebagai pengganti VR. Bunyi pesan tersebut. Mereka heran saat membaca pesan tersebut. Udahlah, biarin aja. Yang penting sekarang kita keluar dari game. Franz dan teman-temannya kemudian pergi untuk makan. Di lain tempat, terlihat seseorang sedang mengamati mereka dari jauh. Kemudian ia mengeluarkan ponsel, seperti hendak menghubungi orang lain. Sesuai informasi, mereka adalah orang yang kita cari. Katanya seperti meyakinkan sebuah informasi. Apakah salah satu dari mereka menggunakan pedang dan pistol dalam waktu bersamaan? Tanya orang yang dihubungi pengintai tersebut. Ya, benar jawabannya. Tetap awasi dia dan jangan melakukan tindakan sebelum ada perintah. Tambah orang itu. Sang pengintai menutup ponselnya dan mengikuti Franz dan teman-temannya dari jauh. Saat sedang makan, Hazel merasa ada yang mengikuti mereka dan ia menghampiri Franz. Sayang, seperti ada yang mengikuti kita dari rumah sampai di sini. Bisik Hazel. Coba kamu lihat, siapa orang itu? Dan apa yang diinginkan? Pinta Franz dengan suara pelan. Ada apa Franz? Hazel bilang apa? Tanya Naila. Franz memberi kode supaya jangan berisik. Kata Hazel, ada yang ngikutin kita dari rumah. Terus, kok disuruh dia nyelidikin? Jawab Franz pelan. Kok lu disuruh dia? Dia kan cewek. Tanya Naila lagi. Lu nggak tahu apa kalau dia nggak bisa dilihat sama orang lain? Kok bisa? Pertama, dia itu setan. Kedua, cuma yang ada di party gua yang bisa lihat dia. Franz menjelaskan. Tiba-tiba Hazel datang dengan wajah seperti sedang ketakutan. Franz, cepat kita pulang. Ini sangat berbahaya, pinta Hazel. Kamu kenapa takut seperti itu? Tanya Naila. Ayo, kita pulang dulu ke rumah. Nanti saya jelaskan di sana. Di sini berbahaya, pinta Hazel sekali lagi. Tak mau hal yang tak diinginkan terjadi, mereka segera pulang ke rumah. Di perjalanan, Hazel merasa sangat ketakutan. Sepertinya dia telah melihat sesuatu. Gua aneh lihat lu, Zel. Lu setan. Tapi kok
Bisa ketakutan gitu? Roy bertanya seraya mengejek. Udah deh, jangan mulai lagi. Lerai Naila sambil menyetir mobilnya. Tak lama mereka sampai di rumah Franz. Hazel merasa lega karena telah sampai di rumah dan memulai menjelaskan. Tadi saya melihat Samiri. Siapa Samiri? Tanya Franz. Samiri, mata-mata dari Raja Siluman. Sepertinya dia sedang mengintai kita. Kok bisa? Dia kan seharusnya ada di dunia game. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Jawab Hazel seadanya. Saat Hazel, Franz, dan Naila sedang membahas Samiri, terlihat Roy sedang membaca sesuatu di ponselnya. Roy membaca dengan teliti dan raut mukanya berubah. Server utama diserang virus yang mengakibatkan NPC mempunyai keinginan dan sifat-sifat yang ditanamkan saat pertama kali diprogram. Roy membaca artikel tersebut. Lu baca apa sih? Tanya Franz. Gua baca berita di internet kalau game Fight for Glory diserang virus, jawab Roy. Karena penasaran, Franz merebut ponsel Roy dan membaca berita tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa NPC hilang dari database. Karena kami dari pihak pengembang sedang berusaha memperbaiki isi berita tersebut. Jadi, ini yang bikin Hazel bisa keluar ke sini, terka Franz. Tapi syukurlah kalau dia baik sama lu, Franz. Malahan dia bucin sama lu. Ledek Naila. Oh iya, Zel. Kenapa tadi sangat ketakutan? Sedangkan kamu itu kuat banget. Naila bertanya heran. Jadi, waktu melihat Samiri, saya khawatir kalau terjadi pertarungan. Bila hal itu terjadi, saya tidak bisa bertarung kalau jauh dari rumah ini. Jelas Hazel. Kok gitu? Karena saya harus berada di sekitar alat itu. Hazel menunjukkan VR Franz. Kini mereka mengerti mengapa Hazel merasa ketakutan. Ya sudah, lain kali kalau kami keluar, kamu tinggal saja di sini. Sambil aku mikirin solusinya. Franz menenangkan Hazel. Cie, perhatian banget sih sama Hazel. Ejek Naila. Kembali mereka bergurau. Di sebuah gedung besar yang terdapat tulisan besar PT Semesta Game Nusantara, terlihat banyak sekali wartawan yang ingin meliput berita. Tak lama, datang mobil mewah berwarna biru memasuki halaman lobi gedung. Seluruh wartawan yang ada di depan gedung menghampiri dan mulai melontarkan pertanyaan setelah seseorang keluar dari dalam mobil. Apakah ada yang sedang berusaha menyerang perusahaan Bapak? Tanya seorang wartawan. Virus apa yang telah menyerang server perusahaan Anda? Tanya wartawan lainnya. Bagaimana menanggapi keluhan para pemain? Tanya wartawan yang lain. Mendengar banyaknya pertanyaan, membuat orang tersebut sedikit geram dan hanya berkata, dalam waktu dekat, kami akan mengadakan konferensi pers. Seketika orang itu meninggalkan para wartawan. Para wartawan merasa kecewa karena belum bisa mendapatkan informasi. Sementara orang yang meninggalkan wartawan tadi, ia segera bergegas menuju ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, terlihat beberapa orang telah menunggu. Melihat orang yang ditunggu telah datang, mereka semua berdiri dan menyapa. Selamat siang, Pak Dika. Selamat siang juga. Silakan duduk kembali. Jawab orang yang tadi diketahui namanya Dika Perdana, merupakan direktur di perusahaan itu. Baiklah, kita mulai saja rapatnya. Dika mulai berbicara. Bagaimana sistem keamanan kita bisa disusupi virus? Saya ingin penjelasan terperinci. Kami telah melakukan penelitian terhadap ini. Hasil yang kami dapatkan saat ini yang terdeteksi awalnya hanya bug pada file-file NPC Merchant. Jawab seorang pekerja. Kalau hanya bug pada file NPC, kenapa tidak segera ditangani? Tanya Dika dengan kesal. Pria itu hanya terdiam. Ferdinand, kenapa kamu hanya diam? Tanya Dika sekali lagi. Karena hanya bug kecil, saya hanya meninggalkannya dan berpikir untuk memperbaikinya saat pemeliharaan rutin, Pak. Lalu pada saat melakukan pemeliharaan rutin pada Sabtu kemarin, terjadi keanehan. Saat saya ingin memperbaiki bug tersebut, telah terinfeksi virus.
Terang Ferdinand. Lalu, kenapa tidak kalian matikan server asal virus tersebut? Memang awalnya saya ingin mematikan server yang terkena virus. Tetapi pergerakan virus itu sangat cepat. Saya telah bekerja sama dengan tim keamanan siber, tapi tetap saja gagal. Virus itu bergerak dan berpindah ke server utama. Ferdinand terdiam sesaat. Sepertinya virus itu bukan virus biasa, Pak. Demikian cerita yang telah kami bacakan. Semoga dapat menghibur para pemirsa. Jika cerita ini menarik, silahkan share kepada para sahabat dan kerabat. Bila pemirsa ada masukan berupa kritik atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.